Makna dari PAW itu sendiri dan regulasi-regulasi yang mengatur terkait PAW itu, Pak. Itu pengusulan lewat DPR ataupun DPRD yang dimana berhentinya sebelum masa jabatan berakhir. Baik itu karena meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dari DPR atau partai politik atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait regulasi yang dimana kita mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017, terus ada terkait PKPU yang terbaru adalah PKPU nomor 3 tahun 2025 yang dimana untuk mekanisme pergantian antar waktu itu sendiri. KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan sosialisasi kepada partai politik baik itu tingkat kabupaten ataupun provinsi, terus kepada stakeholder lainnya untuk melakukan ataupun mengupdate data parpol itu. Jadi kita sama-sama ketahui selain data parpol juga untuk proses pergantian antar waktu di tingkat kabupaten nantinya juga. Halo teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Via. Kali ini kita akan membahas dua hal yang akan menjadi proses menuju tahapan pemilu dan pemilihan, yakni pergantian antar waktu atau PAW dan pemutakhiran data partai politik. Bersama saya sudah ada narasumber yang memang kompeten nih di bidang teknis penyelenggaraan pemilu. Selamat datang Bapak Andriandi Putra Pratama SH. Apa kabar Pak? Baik. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast episode kita kali ini Pak. Sama-sama. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai PAW dan pemutakhiran data parpol Pak. Berbicara mengenai PAW nih Pak, mungkin banyak teman pemilih di luar sana sudah mengenal istilah PAW namun belum tentu bisa memahami maknanya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan makna dari PAW itu sendiri dan regulasi-regulasi yang mengatur terkait PAW itu Pak. Terkait PAW yang dimana pergantian antar waktu ini ada beberapa mekanisme yang harus kita lakukan. Baik itu pengusulan lewat DPR ataupun DPRD yang dimana untuk berhentinya sebelum masa jabatan berakhir. Baik itu karena meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dari DPR atau partai politik atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, kursi perwakilan rakyat di tingkat kabupaten ataupun provinsi tidak boleh dibiarkan kosong terkait PAW itu sendiri. Kemudian regulasi-regulasi yang mengatur mengenai PAW itu sendiri Pak, apa aja Pak? Terkait regulasi yang dimana kita mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017, terus ada terkait PKPU yang terbaru adalah PKPU nomor 3 tahun 2025 yang dimana untuk mekanisme pergantian antar waktu itu sendiri. Baik Pak. Kemudian untuk pemutakhiran data partai politik ini Pak, maksud dari pemutakhiran data partai politik itu sendiri gimana Pak? Untuk pemutakhiran data partai politik yang dimana kita per semester. Sebelumnya kita sudah melakukan pemutakhiran data partai politik pada semester 1 itu pada bulan Januari sampai Juni. Kita memasuki bulan semester 2 pada Juli sampai dengan Desember. Yang dimana untuk berakhirnya pemutakhiran data partai politik di tahun 2025 ini berakhir 3 hari sebelum berakhirnya bulan Desember di tahun 2025 ini. Tujuan untuk dilakukannya pemutakhiran data partai politik itu sendiri Pak? Untuk tujuan yang dimana partai politik agar memperbaharui keanggotaan baik itu keterwakilan perempuan ataupun nantinya di domisili kantor partai politik itu tersendiri. Baik Pak. Kemudian dalam pemutakhiran data partai politik ini tentunya ada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh baik di jajaran KPU maupun parpol ya Pak. Dari prinsip-prinsip di pemutakhiran data partai politik sendiri apa aja Pak? Terkait untuk prinsip pemutakhiran data partai politik ini yang dimana partai politik melakukan pembaharuan ataupun update terkait keanggotaan yang dimana partai politik melakukan pembaharuan terkait data partai politik itu melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik yang ada, yang dimana sebelumnya partai politik melakukan username ataupun akun kepada KPU provinsi ataupun KPU kabupaten
kabupaten kota nantinya. Lalu bagaimana sih Pak bedanya mekanisme antara pemutakhiran data partai politik ini dengan mekanisme PAW di DPRD Pak? Itu hal yang sangat berbeda, yang dimana terkait mekanisme pemutaran data partai politik ini, itu kan kita partai politik melakukan pembaharuan melalui sipol. Terkait PAW itu mekanismenya juga berbeda, yang dimana untuk PAW DPRD melakukan mengusulkan nama terkait pergantian antar waktu tersebut ke KPU. Nah, KPU akan memverifikasi ataupun memverifikasi terkait bukan laporan sih, terkait ajuan nama yang bakalan menjadi PAW tersebut oleh partai politik nantinya. Baik Pak. Lalu kalau untuk mekanisme pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh partai politik itu gimana Pak prosesnya? Untuk mekanisme pemutaran data partai politik itu, yang dimana partai politik seperti yang saya sampaikan sebelumnya, partai politik melakukan perubahan apabila ada perubahan terkait kepengurusan partai politik, baik itu di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten, yang dimana partai politik melakukan pemberitahuan ataupun melakukan update data terkait kepengurusan partai politik tersebut. Itu juga terkait keterwakilan perempuannya dan domisili yang ada di kabupaten ataupun provinsi untuk ke kantor tetapnya nantinya. Baik, jadi KPU dan partai politik ini saling melengkapi ya Pak untuk memastikan validitas data yang dilakukan nanti untuk menuju tahapan pemilu maupun pemilihan. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya terkait pemutaran data pemutaran data partai pemilihan pemutaran data parpol ini, yang dimana untuk mengetahui antara kepengurusan tingkat kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional nanti, apakah ada kepengurusan yang ganda, baik itu antar sesama parpol itu sendiri ataupun nanti terkait data kepengurusan dengan parpol lainnya. Nah, ini juga nantinya kenapa kita harus melakukan pemutaran data partai politik ini. Takutnya nanti apabila ada salah satu calon DCT yang sudah kita tetapkan berpindah ke partai lainnya, itu mengakibatkan untuk proses pergantian antar waktunya. Jadi pemutaran data parpol dan PAW ini saling berhubungan terkait nantinya ke depannya untuk melakukan PAW apabila ada terjadi PAW di tingkat parpol itu sendiri. Baik Pak. Kemudian untuk mekanisme di PAW tadi sudah dijelaskan Pak. Kenapa sih Pak pemutahiran data partai politik ini sangat krusial Pak? Kenapa pemutaran data pemutihan data partai politik ini sangat krusial? Karena untuk data ini kan by name by address nantinya. Jadi takutnya seperti yang disampaikan tadi juga, terkait data-data partai politik ini itu harus kita dimutakhirkan, ataupun nanti kita juga akan melakukan validasi terkait data-data yang telah masuk melalui sipol itu tersendiri nantinya. Jadi krusial kenapa? Untuk mengetahui data-data pengurusan partai politik antara partai politik lainnya juga, takutnya ada ganda atau gimana nantinya. Baik. Terakhir nih Pak, harapan dilakukannya podcast ini mengenai tema PAW dan pemutakhiran data parpol mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih Pak? Terkait tema kita hari ini, terkait podcast yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, yang dimana tema kita hari ini terkait pergantian antara waktu dan pemutaran data parpol ataupun pemutaran data partai politik, yang dimana KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan sosialisasi kepada partai politik baik itu tingkat kabupaten ataupun provinsi, terus kepada stakeholder lainnya untuk melakukan ataupun mengupdate data parpol itu tersendiri. Jadi untuk kedepannya partai politik agar melakukan update data ini agar akurat
Jadi kita sama-sama ketahui selain data parpol juga untuk proses pergantian antar waktu di tingkat kabupaten nantinya juga. Baik Pak, jadi bisa disimpulkan kalau pemutakhiran data partai politik ini proses yang fundamental untuk menjaga keakuratan informasi partai ya Pak. Terakhir nih Pak, mungkin bisa dikasih closing statement-nya Pak mengenai tema kita hari ini. Terkait tema kita hari ini yang dimana pergantian antar waktu dan pemutahiran data partai politik. Kami berharap untuk partai politik agar mengupdate data kepengurusan, baik itu keterwakilan perempuan, kepengurusan yang baru dan terkait kantor ataupun sekretariat DPD bagi partai politik itu sendiri. Jadi kami berharap kerjasamanya baik itu partai politik, masyarakat ataupun semua unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Bangka Tengah agar kita bisa menjaga pemilu dan pilkada ke depannya agar kondusif lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan ilmunya ke teman pemilih semua mengenai PAW dan pemutakhiran data partai politik ya Pak. Teman pemilih, nantikan episode lainnya bersama Podcast Rabu Cerudi. Terima kasih, saya Via pamit undur diri dan sampai jumpa.